Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Prestio dengan NRP 5017 2487 dari Teknik Geofisika Angkatan 2024. Kali ini saya ingin membahas tentang metode-metode geofisika, tentang konsep dasar, akuisisi, klasifikasi, dan parameter fisik. Oke, eh, sebelumnya, geofisika itu apa sih? Geofisika adalah ilmu yang mempelajari struktur dan sifat fisik bumi menggunakan prinsip fisika. Tujuan utamanya adalah untuk eksplorasi sumber daya alam, mitigasi bencana, dan studi rekayasa. Dan itu tuh dibagi menjadi dua, ada klasifikasinya. Yang pertama ada aktif, memerlukan sumber energi buatan, dan kalau pasif mengandalkan sumber energi alami dari bumi. Oke, lanjut, ada metode seismik. Nah, metode seismik ini punya konsep. Konsepnya itu adalah gelombang elastik ini merambat dari bumi akibat sumber seismik. Jadi mereka memancarkan gelombang seismik ini ke dalam tanah, ke dalam perut bumi, seperti itu. Akuisisinya itulah seperti sumbernya itu palu, ledakan, vibrator. Yang penerima itu pakai geofon atau hidrofon. Klasifikasi ini terbilang aktif. Kenapa? Karena kita memancarkan gelombang untuk memicu reaksi atau respon dari anomali itu. Parameternya itu pakai waktu, tempuh, dan amplitudo. Nah, dan hasilnya adalah kecepatan. Jadi kita mendapatkan kecepatan gelombang, impedasi, dan densitas. Berikutnya gambarnya. Nah, metode magnetik. Konsepnya seperti medan magnet bumi dipengaruhi oleh batuan magnetik. Jadi kita eh, membuat sebuah medan magnet dan itu menunggu reaksi alaminya sendiri dari perut bumi itu sendiri. Aku isi seperti magnometer, darat atau udara. Klasifikasinya sebenarnya pasif karena karena kita tuh tidak membuat gelombang atau membuat sebuah reaksi, tapi kita melihat dari sifat alaminya sendiri dari bawah permukaan. Parameternya itu intensitas medan magnet, luarannya keretanan magnetik. Ini gambarnya. Yang berikutnya ada metode gravitasi. Konsepnya variasi gravitasi akibat perbedaan densitas batuan. Akuisisinya gravimeter, klasifikasinya itu pasif. Kenapa pasif? Karena sama, alami. Jadi kita melihat gravitasi yang ada kuat rendahnya, gravitasi yang ada di bawah permukaan bumi terhadap batuan itu tersebut. Parameternya itu kecepatan gravitasi, hasilnya densitas bawah permukaan. Ini gambarnya. Ada metode geolistrik. Konsepnya itu injeksi arus listrik dan pengukuran beda potensial. Akuisisinya elektroda, arus, dan potensial. Klasifikasinya aktif. Kenapa? Karena kita memicu respon gelombang arus listrik dalam elektroda itu tersebut. Jadi aktif. Parameternya itu mencari resistivitas semu, hasilnya resistivitas batuan dan porositas. Ini gambarnya. Ada mana metode IP, Polarization. Konsepnya efek polarisasi saat arus listrik dihentikan. Akuisisinya area elektroda, pengukuran decay, klasifikasi aktif, parameter chargeability, hasilnya mineralisasi sulfida. Sama kayak tadi sebelumnya. Ini gambarnya. Lanjut ada metode elektromagnetik EM atau MT. Interaksi medan elektromagnetik dengan batuan. Itu kita mencoba melakukan hal dengan medan elektromagnetik. Akuisisinya kumparan elektroda. Klasifikasinya kalau AM ini bersifat aktif, berarti dia memicu respon. Sedangkan MT ini pasif, berarti menunggu sifat alami dari ibu permukaan itu tersebut. Parameternya impedansi medan E dan B, hasilnya konduktivitas dan resistivitas. Di gambar berikutnya ada metode GPR, Ground Penetrating Radar. Konsepnya pakai pantulan gelombang radar oleh kontras elektrik seperti pakai apa? Kita membawa seperti mobil-mobilan itu kita memancarkan sinar gelombang gitu. Akuisisinya radar, transmitter, dan receiver. Klasifikasinya aktif karena kita memancarkan sebuah gelombang. Parameternya waktu pantul radar, hasilnya bisa menjadi struktur, bisa menganalisis struktur dangkal atau kelembaban. Seperti ini contohnya. Metode radiometrik. Konsepnya deteksi radiasi gamma dari unsur radioaktif. Akuisisinya spektrometer gamma. Klasifikasi pasif karena melihat alami dari permukaan. Parameter intensitas radiasi gamma. Karena hasilnya adalah kandungan KUTH. Dan yang ke berikutnya ada metode SP, self potential. Konsepnya potensial alami akibat aliran fluida atau redox. Akuisisinya elektroda pengukur beda potensial. Klasifikasinya pasif karena potensial alami. Parameternya tegangan alami dan iuran sistem hidrotermal dan aliran air. Berikutnya ada metode MICW terakhir. Konsepnya analis gelombang Rayleigh untuk profil kecepatan FS-nya. Akuisisinya array geofon, multi-channel, dan sumber seismik. Klasifikasi aktif karena dia memancarkan seismik yang ada. Parameternya kurva dispersasi kecepatan dan frekuensi. Hasil adalah kecepatan dan klasifikasi tanah. Nah, sekian terima kasih dari presentasi saya.
Mohon maaf jika ada salah kata.